Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Salman Rafiatul Rahmadi dari kelompok 26 dengan NIM 333240148. Di sini saya akan mentutorialkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan software yaitu Excel, Lingo, PhonQM dan RStudio untuk menyelesaikan menggunakan metode linear programming. Jadi di sini ada study case, yaitu sebuah organisasi kemanusiaan ingin mendistribusikan dua jenis kotak bantuan ke daerah yang terdampak bencana. Yang pertama ada bantuan dengan jenis kotak P3K. Yang kedua ada bantuan dengan jenis yaitu kotak nutrisi anak. Setiap kotak P3K butuh 2 jam pengemasan dan 1 jam transportasi. Sedangkan buat nutrisi anak itu perlu 1 jam pengemasan dan 1,5 jam transportasi. Dan waktu itu yang tersedia itu cuma 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Dan nilai-nilai sosial dari masing-masing kotak yaitu 100.000 untuk P3K dan 150.000 untuk nutrisi, dengan biaya persiapan masing-masing 40.000 dan 70.000, sehingga nilai manfaat bersihnya adalah 60.000 dan 80.000 per unit. Organisasi ingin menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Jadi di sini ditemukan dari soal yang barusan itu ada fungsi tujuan dan fungsi batasan. Di sini itu di fungsi tujuan adalah 60x1 dan 18x2, yaitu dari 60.000 kotak P3K dan 80.000 itu kotak nutrisi. Di sini saya sederhanakan menjadi 60 dan 80, tapi nanti di akhir kita akan dikalikan juga dengan 1000. Dan sini ada fungsi batasannya juga, yaitu 2 jam 2x1 dan 1x2 dengan total maksimum 180 jam di sini untuk waktu pengemasan. Dan di sini ada fungsi batasan untuk waktu transportasi, yaitu di 1 jam tambah 1,5 jam dengan batasan maksimum itu 160 jam. Dan di sini juga ada fungsi non negatif, itu supaya jadi x1 x2 ini tidak boleh minus atau negatif, dia harus sama dengan atau lebih besar daripada 0. Jadi langsung saja ke software yang pertama, yaitu Excel. Nah, jadi di Excel ini kita masukkan yang seperti yang tadi itu, kita akan masukkan ke dalam tabel yang sudah tersedia. Oke, kalau sudah, langkah yang pertama di sel yang total ini kita masukkan rumus, yaitu sum product lalu kita pilih dua sel yang sini, dan juga kita pilih sel yang solusi optimal. Lalu kita klik F4 untuk mengunci sel yang kedua tadi. Nah, kalau sudah, ini rumusnya bisa kita copy. Nah, selanjutnya kita ke menu data, lanjutnya ke menu solver.
Nah, di sini kita set objektif, kita ingin yaitu manfaat bersihnya kita akan maksimalkan. Kita pilih yang di manfaat bersih ini, lalu kita akan maksimalkan. Jadi kita pilih yang max. Selanjutnya kita pilih solusi optimal di sini. Setelah itu kita masukkan juga batasan-batasan di sini. Yang pertama ada batasan waktu pengemasan yaitu 180. Jadi ada waktu transportasi, kita masukkan juga di sini 160. Lalu di sini juga ada X1 dan X2 itu lebih besar dari 0. Itu sudah. Kita pilih solving itu syntax LP, yaitu linear programming. Nah, itu kita teman-teman bisa solve, lalu teman-teman pencet OK. Jadi di sini ini saya lupa tambahkan 0. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini, yaitu solusi optimalnya adalah 55 kotak P3K dan 70 kotak nutrisi. Dengan manfaat bersihnya itu 8.900.000. Nah, selanjutnya teman-teman di software kedua yaitu ada KM, Home KM. Pertama teman-teman bisa ke modul training lalu pilih linear programming. Jadi di sini teman-teman masukkan judulnya dulu. Oke, jadi di sini selanjutnya ada jumlah hambatannya. Yang tadi 2 yaitu ada waktu transport dan waktu pengemasan. Dan variabel juga ada 2 yaitu tadi yaitu kotak P3K dan kotak nutrisi anak. Lalu objektifnya itu maximize karena kita ingin memaksimalkan manfaat dari yang ingin kita berikan tadi. Selanjutnya teman-teman klik OK. Nah, seperti yang tadi teman-teman masukkan fungsi tujuannya ke dalam dan fungsi muatannya ke dalam tabel yang ada di dalam sini. Oke, sudah. Jadi ini apa yang kita maksimalkan, dan waktu pengemasan ini 2x1 tambah x2 1x2 itu lebih kecil dari 180 atau sama dengan. Jadi juga ada transport 1 dan 1,5 itu harus lebih kecil daripada 160. Ya, lalu selanjutnya teman-teman bisa klik solve yang ada di atas sini, di atas klik. Oke, jadi bisa teman-teman lihat nih di sini sudah ketemu. Itu ada di X1 nya atau kotak P3K adalah 55 kotak dan di kotak nutrisinya ada 70 kotak dengan manfaat bersih totalnya adalah 8.900.000. Oke teman-teman, seperti itu. Samakan dengan yang di Excel. Nah, selanjutnya kita akan coba di software itu Lingo. Nah, ini kita sudah berada di software Lingo. Nah, di sini bisa teman-teman ketik dulu max karena kita ingin memaksimalkan dari manfaat kita yang tadi. Lalu masukkan fungsi tujuan kita.
Oke, selanjutnya kita teman-teman bisa tulis N di sini untuk menyelesaikan perintahnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini klik menu solver, lalu klik tombol solve atau ada shortcutnya itu Ctrl U. Oke, jadi bisa dilihat hasilnya juga sama di X1 ini, itu adalah 55 kotak untuk kotak P3K dan 70 kotak untuk kotak nutrisi anak. Di sini keuntungannya ada 8.900.000. Nah, di sini bisa lihat mode operasi ada LP atau linear programming, dan elapsed runtime second itu adalah waktu berapa lama perintah ini dijalankan, dan ada berapa, dan total solver interaction ini adalah berapa kali Lingo ini melakukan perhitungan. Ya, jadi sama ya, ada di 55 dan 70. Selanjutnya akan kita coba menggunakan software yaitu RStudio. Karena teman-teman bisa klik menu file ini lalu menu project. Lalu teman-teman bisa pilih existing directory untuk menyimpan tempat menyimpan projectnya. Pause di sini, lanjut ke project. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift N untuk memunculkan tempat masukan perintahnya. Selanjutnya kita bisa menginstal ini, kita masukkan perintah ini. Yang tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menginstal package LP soft dan membuat library. Ini untuk kita menggunakan linear programming ini kita harus menginstal terlebih dahulu. Oke, proses ini kita run dulu. Nah, kalau sudah ini successfully unpacked, oke, berarti ini sudah terdownload, sudah terinstall ya. Oke, selanjutnya lanjut ke yang tadi. Dan lagi perintahnya yaitu itu pertama mendefinisikan fungsi tujuan, yaitu fungsi objektif, itu yang tadi itu 60 dan 80, dan masukkan juga matriks koefisiennya yaitu 2x1 dan x1x2 itu untuk waktu pengemasan, dan 1 dan 1,5 ini untuk waktu transportasi, dan fdir adalah untuk mendefinisikan batasannya, jadi kurang dari menentukan arahnya, dan nilai sisi kanan dari setiap batasan itu ada 180 untuk waktu pengemasan, dan 160 untuk waktu transportasi. Dan di sini ada komen untuk menyelesaikan masalah linear programming, yaitu result hasilnya dengan linear programming. Nah, karena kita ingin menemukan hasil yang maksimal dari manfaat yang akan kita berikan kepada suatu perubahan tadi, kita ketik max di sini, lalu masukkan objektif, ini batasan, arah, dan RHS nya juga. Kalau sudah seperti ini bisa di run aja, kalau sudah di run, lanjut lagi untuk menampilkan hasil.
Di sini untuk menampilkan hasil kita ke print result yang tadi di sini sudah dia kerjakan linear programmingnya. Lalu ada sintaks di sini untuk menampilkan nilai optimal. Sini kita ketik nilai optimal, lalu dari result solusi 1. Ini untuk menampilkan dari X1 nya tersebut, lalu yang ini juga yang untuk X2 nya. Lalu ditampilkan juga nilai optimal, ini berapa yang akan dibutuhkan. Oke, jadi sudah ditemukan yaitu nilai optimal sama, yaitu untuk X1 nya ada 55 untuk kotak P3K dan 70 kotak nutrisi, dan optimal dari fungsi tujuannya adalah 8.900.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ditemukan itu bahwa nilai optimalnya yang bisa kita berikan kepada korban bencana tadi itu ada 55 kotak P3K dan 70 kotak nutrisi anak dengan manfaat sosial maksimal yaitu 8.900.000. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.